Gadis ini duduk di sebelah cermin toilet. Tiba-tiba bayangannya sendiri melihatnya. Gadis ini ketakutan hingga terjatuh. Dia melihat ke cermin lagi dengan khawatir. Sepertinya ada sesuatu di kaca. Dia mengelap cermin dengan tangannya. Tangan di cermin tidak bergerak sama sekali. Dia menelan ludah. Lalu dicobanya lagi. Segera dia berlari ke kamarnya dengan memakai handuk. Dia teringat foto yang ada di belakang cermin. Hasil laporan USG bayi kembar. Meskipun orang tuanya tidak pernah mengungkitkannya, dia curiga apakah orang yang di dalam cermin adalah kakaknya. Keesokan pagi dia pergi mencari ayahnya. Ayah adalah seorang ahli bedah plastik, sangat menuntut kecantikan. Ayahnya melihat putrinya tidak merias wajah. Disuruhnya merias wajah sebelum ke sekolah. Dia ingin bertanya pada ayahnya, tetapi tidak ada kesempatan bicara. Dia pergi membersihkan wajah. Tidak diperhatikannya bahwa orang di cermin sedang melihatnya. Gadis ini bernama Maria. Dia tidak memiliki banyak teman. Saat ke sekolah, sahabatnya Lily datang menjemputnya. Dipamerkannya barang yang baru dibelinya. Kemudian pergi menjemput pacar Lily yang bernama Sean. Maria segera pindah duduk ke belakang. Melihat mereka bermesraan, dia merasa sangat sedih. Seharusnya Sean adalah pacarnya. Tetapi karena Lily menyatakan cinta duluan sehingga mereka pun berpacaran. Sepanjang jalan dia terus melihat kemesraan mereka. Seorang teman yang bernama Mark melihat Maria. Lalu dia sengaja membuatnya jatuh. Maria yang lemah selalu diganggu oleh teman-teman sekolah. Seluruh teman di koridor menertawakannya. Lily juga melihatnya saja. Hanya Sean yang menariknya. Bahkan dia mendorong Mark. Peduli apakah Maria terluka atau tidak. Melihat pacarnya begitu peduli pada Maria, Lily segera membawanya pergi. Malam hari Maria pulang ke rumah. Dia sedih tetapi tidak tahu harus curhat pada siapa. Teringat orang yang ada di dalam cermin itu. Segera dia masuk ke dalam toilet. Ternyata orang itu sudah menunggunya. Gadis itu melihat Maria. Wajahnya mirip dengan dirinya. Tetapi ada kepercayaan diri yang terlihat dari pandangan matanya. Gadis itu berkata dia selalu berada di samping Maria. Dan sengaja datang demi dia. Dia tahu ketakutan dan keinginannya, dan akan membawa pergi semua kesedihannya. Maria menanyakan namanya. Gadis itu bernama Airam. Malam hari Maria berjalan bersama ayahnya. Tanpa sengaja menabrak Mark. Ayahnya melihat ketakutan putrinya. Tetapi dia mengira bahwa putrinya terlalu jelek. Di dalam mobil ayahnya ingin memberi hadiah padanya. Disuruhnya untuk mencarinya besok. Maria sangat senang. Karena pertama kali ayahnya ingat hari ulang tahunnya. Gadis ini dihina jelek oleh ayahnya. Hadiah ulang tahun untuknya ternyata adalah operasi plastik. Terlihat dia sedang mengukur wajah Maria. Merencanakan rencana operasi plastik yang paling sempurna. Maria sangat sedih. Selain diganggu di sekolah, juga terus dihina oleh ayahnya di rumah. Dia menghapuskan air mata di depan cermin. Keesokan hari Lily membawanya bermain ski. Diajarnya Maria cara bermain ski. Dibawanya Maria ke tengah lapangan. Kemudian dibiarkannya sendiri. Maria terjatuh karena belum bisa. Lily malah membiarkannya begitu saja dan pergi. Dia meminta Lily membantunya. Lily malah berkata Sean miliknya. Ternyata Lily malah datang membalas dendam karena Sean. Maria menganggap Lily adalah sahabatnya. Sekarang dia juga akan kehilangan sahabat ini. Malam hari Maria datang mencari Airam. Dia tidak tahu harus curhat pada siapa lagi. Hinaan ayahnya dan kepergian sahabatnya. Hal ini membuat Maria sangat sedih. Airam tahu kesedihan Maria. Dia memberikan kehangatan pada Maria.
Maria memerlukan seseorang yang dapat membantunya. Airam ingin membantunya. Tidak akan membiarkannya sendiri. Setelah itu tangan mereka berdekatan di depan cermin. Jika berciuman maka mereka akan saling bertukaran. Panggilan ibu menghentikan pertukaran mereka. Ternyata ibu mempersiapkan baju dan jepitan untuk Maria. Malam ini ada pesta skating di sekolah. Maria belum mahir dalam skating. Melihat semua temannya yang pandai bermain, dia hanya bisa memegang pintu. Tiba-tiba sebuah tangan memegangnya. Ternyata Sean datang membantunya. Dia menarik Maria ke tengah. Maria melihat Sean yang lemah lembut. Dia pun bersandar di bahunya, menikmati waktu mereka berdua. Dilihatnya Lily yang sedang memandang mereka. Tanpa sengaja Maria terpeleset. Sean ingin menopang Maria, tetapi Lily menghentikannya. Sebuah tangan mengarah pada Maria. Setelah dilihat ternyata Mark. Maria coba mempercayainya. Mark malah menariknya di lantai. Semua teman menertawakannya. Mereka menganggap Maria seperti badut. Meskipun tubuhnya sakit, tetapi hatinya lebih terluka. Maria merangkak dan ingin berdiri. Tidak ada yang membantunya. Dia menangis pulang mencari Airam. Pandangan Airam sangat percaya diri. Dia ingin membawa kesakitannya. Akhirnya tangan mereka berdekatan di cermin lagi. Mulut mereka berciuman. Airam mengambil alih tubuh Maria. Tidak ada belas kasihan yang terlihat di matanya. Ternyata orang tuanya melahirkan sepasang bayi kembar. Salah satu di antaranya sangat jelek. Jadi ayahnya membuangnya di luar rumah yang bersalju. Keesokan hari Airam datang ke sekolah. Dan dia datang untuk balas dendam. Gadis ini berjalan di koridor sekolah. Mark memanggilnya dan sengaja menyapanya. Bahkan sengaja mempraktekkan hal yang memalukan semalam. Mereka tidak tahu gadis di depan ini sudah berubah. Melihat Airam senyumnya langsung menghilang. Airam berbicara di telinganya. Disuruhnya Mark untuk diam. Mark pun terdiam. Sean mencari Airam untuk menanyakan kabarnya. Bahkan mengembalikan jepitannya yang terjatuh. Semua ini dilihat oleh Lily. Perubahan Airam membuatnya merasa hampir tidak kenal padanya. Airam juga mengajak Lily untuk bermain skating beberapa hari lagi. Sepulang sekolah Airam datang ke lapangan skating. Dia maju perlahan-lahan. Walaupun belum mahir tetapi dia tidak takut terpeleset lagi. Hari ini Airam duduk di dekat tangga. Mark sengaja menakutinya. Setelah itu Airam sengaja membawa Mark ke ruang ganti. Mendengar suara air Mark masuk ke dalam. Dipukulnya kaki Mark hingga patah. Mark pun ketakutan. Hari itu Airam dan Lily datang ke lokasi skating kemarin lagi. Tetapi gadis yang bersamanya itu bukan lagi Maria yang lemah. Dia dapat mengikuti semua gerak-gerik Lily. Lily sengaja memamerkan keahliannya. Dibuatnya langkah yang sulit. Airam juga dapat mengikutinya. Kali ini Lily melakukan lagi yang lebih sulit. Airam terpeleset. Tetapi dia tidak seperti meminta bantuan Lily lagi. Dia berdiri sendiri. Pandangannya berubah menjadi penuh amarah. Lalu meluncur menuju arah Lily. Lily tidak pernah melihat Airam yang begini. Segera dia meluncur maju. Airam juga mengejarnya. Karena panik Lily terpeleset dan menabrak dinding. Langsung mati di tempat. Airam menelepon polisi. Berpura-pura menangis meminta bantuan. Setelah menutup telepon mimiknya langsung berubah. Bahkan tersenyum jahat. Malam hari Maria bertanya padanya kenapa berbuat demikian. Bahkan menyuruh Airam kembali ke dalam cermin.
Airam malah berkata dia melakukan apa yang tidak berani Maria lakukan. Semuanya demi Maria. Setelah itu Maria menghilang. Tidak lama kemudian Airam dan Sean mulai berkencan. Akhirnya mereka bersama. Hari ini Sean menerima telepon dari polisi, memintanya dan Airam untuk pemeriksaan. Tetapi Airam tidak ingin pergi. Hal ini membuat Sean curiga apakah kematian Lily berhubungan dengannya atau tidak. Dia ingin pergi sendiri. Airam mengambil botol dan mengetuk kepalanya. Setelah itu dia datang mencari Maria. Tetapi dia tidak ingin kembali ke dalam cermin. Karena masih ada yang belum dibalas dendam. Bayi kembar yang jelek itu dibuang di luar oleh ayah sehingga mati. Dia mabukan dan datang mencari ayahnya. Di dalam dia membuka bajunya dan bertanya apakah dia cantik. Apakah dia akan dibuang juga karena jelek. Setelah itu diambilnya pisau dan menusuk ayahnya hingga mati. Dia datang ke depan cermin. Tetapi sudah tidak ada bayangan Maria lagi. Dia berteriak kuat bahkan menghancurkan cermin. Maria tidak muncul lagi. Dia pulang ke rumah berbaring di pelukan ibu. Pada saat ini terjadi hal aneh. Terkadang Airam di kiri terkadang di kanan. Terakhir ibunya memeluk dua anak. Akhir film ini tidak jelas. Ada yang berkata Airam datang balas dendam. Ada yang berkata kepribadian ganda yang muncul dari dirinya sendiri. Saya lebih percaya yang ini. Karena sudah kelamaan dipendam K12, Yayi Deyu Duosen. Membuatnya ingin balas dendam. Bagaimana menurutmu?